A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga tak kurang satu apapun dan selalu dalam keadaan ceria di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam kemudahan atau dalam kesulitan. Karena bagi seorang mukmin tidak penting jalan itu sulit, apalagi mudah. Tidak penting apakah jalan itu mudah atau sulit. Yang paling penting bagi seorang mukmin adalah apakah saya di jalan Allah atau tidak. Tidak penting bagi seorang mukmin apakah banyak uang atau sedikit uang. Yang penting adalah apakah saya di jalan Allah atau tidak. Tidak penting bagi orang mukmin banyak teman atau sedikit teman. Yang penting adalah apakah saya di jalan Allah atau tidak. Tidak penting bagi seorang mukmin apakah dia dalam keadaan sakit atau sehat. Yang penting adalah apakah saya di jalan Allah atau tidak. Nah, untuk mengerti saya di jalan Allah atau tidak, sudah tentu harus belajar agama. Tidak mudah mempersepsikan diri kita bahwa kita di jalan Allah atau kita tidak di jalan Allah. Barangkali mau tawadu, mau mengatakan saya tidak di jalan Allah, itu juga tidak boleh. Sembarang tawadu. Jadi, dan di sini letak istilahnya kekurangan kita. Karena mengira bahwa umumnya kita kaum muslimin mengira bahwa agama tidak perlu spesialisasi. Cukup dengan sholat, puasa, dengarkan pengajian sekedarnya, kemudian berbuat baik dan seterusnya, mengira sudah tahu Islam. Sehingga berpendapat terhadap Islam, haram halal, metodologi dakwah, Masya Allah. Padahal kalau dia pergi ke rumah sakit, kalau dia sakit gigi misalnya, pergi ke rumah sakit, di hadapan dokter dia duduk dengan tawaduknya. Baru sakit gigi. Belum kalau kena kanker, na'udzubillah. Belum kalau ginjalnya rusak. Sangat tawaduk. Duduk di hadapan seorang tabib, seorang dokter. Kenapa? Dia memerlukan kepada dokter itu. Kenapa dia perlu kepada dokter? Karena dia merasa dirinya sakit dan merasa tidak tahu kedokteran. Padahal dia banyak baca majalah, mendengarkan TV, baca majalah, baca koran tentang kesehatan. Dan dia bukan orang yang sama sekali tidak tahu tentang kesehatan. Tapi karena tidak belajar secara spesifik, dia tidak berani mengutarakan pendapatnya. Tapi sebaliknya, kalau dalam Islam, di mana untuk mengambil spesialisasi dalam hal ini perlu bertahun-tahun, apalagi di pesantren Ahlul Bait, perlu kepada 20-30 tahun, maka kalau duduk misalnya di depan ulama, mulai dia berteori tentang dakwah, tentang pendidikan Islam, tentang dakwah Islam, tentang metodologi dakwah, tentang bagaimana menyembuhkan penyakit-penyakit rohania. Masya Allah, psikologi pribadi, masyarakat, psikologi keluarga, walhasil serba tahu. Kalau ada ulama datang, misalnya Ayatullah datang, mujtahid datang, diajaknya berdialog. Terlebih lagi yang pernah mengenyam pesantren Syiah. Wah, lebih lagi. Misalnya sudah beberapa tahun dia belajar, 5 tahun misalnya.
Kalau kita tidak hati-hati sudah tentu. Atau katakanlah sebagian orang begitu. Atau katakanlah kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan apa? Kita akan memposisikan diri kita sebagai alim fil Islam, tahu tentang Islam. Nah, jadi kembali kepada doa saya tadi, kalau saya berdoa semoga selalu kita di jalan Allah. Nah, untuk tahu di jalan Allah ini perlu kepada pengetahuan tentang Islam, pengetahuan yang betul-betul dalam. Jadi sehingga kita setidaknya punya hujjah lahiriah, bukan hanya dengan berbuat baik, bukan hanya ya setahun, 2, 3, 4, 5 tahun di pesantren atau di pendidikan misalnya sudah merasa tahu banyak hal. Nah, itu sangat keliru. Dan kalau itu yang jadi ukuran, maka dia akan selalu dalam kebenaran. Akan selalu benar. Saya di jalan Allah atau tidak ya? Dicek, wah saya di jalan Allah nih. Ya memang pengetesnya baru sedikit, termometernya baru sedikit dia punya. Dan yang dia punya itu adalah yang dia cari sesuai dengan kecenderungannya. Bisa saja begitu, naudzubillah. Ya ini kadang-kadang kita mencari ilmu itu mencari yang kita senangi, yang sesuai dengan kecenderungan kita. Ini Masya Allah, mencari ilmunya aja sudah salah. Nah, mencari ilmu itu adalah apa? Mencari yang manis dan yang pahit. Ini apa yang dikatakan Islam? Itu yang mau saya cari. Supaya kalau manis, saya lakukan. Kalau pahit, saya tinggalkan. Dalam artian, misalnya menegur, kan pahit. Wahai fulan, kamu jangan begini. Misalnya Islam mengatakan begitu, ketemu dengan sebuah hadis yang mengecam dirinya, kan pahit. Maka perbuatan yang dia lakukan harus ditinggalkan. Ego yang dia punya harus ditinggalkan. Jadi belajar Islam harus istilahnya membersihkan diri dulu. Jadi belajar Islam harus membersihkan kecenderungan diri dulu. Nah, baru itu belajarnya alal haq. Belajarnya di atas kebenaran, mencari kebenaran. Makanya membuka kitab langsung niatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, qurbatan ilallah. Ini ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang barokah. Artinya yang membuahkan hasil dalam kehidupannya. Tapi kalau mencari ilmu yang diingini saja, karena dia sudah punya pedoman-pedoman hidup, maka dia sebenarnya ingin bersembunyi, katakanlah di ayat-ayat Quran. Jadi ingin menyembunyikan keegoannya dalam ayat-ayat Quran. Nah, ini penipuan terhadap dirinya sendiri. Kalau diberitakan kepada orang, maka akan menipu orang lain juga. Oleh karena itu, para pemirsa tidak gampang untuk mengatakan apakah saya dalam kebenaran atau dalam kebatilan. Jadi perlu belajar bijaksana, perlu belajar yang yang lama, yang argumentatif. Tidak boleh pakai perasaan mencari ilmu, harus dengan argumen. Basa-basi tidak boleh dalam ilmu. Kompromi tidak boleh dalam ilmu. Kompromi boleh dalam sosial. Dalam artian tenggang rasa, saling tidak menekan. Nah, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi jangan terlalu ekstrim dalam arti menghargai orang lain, tidak menghargai orang lain. Itu tidak boleh. Tapi dalam ilmu, dalam diskusi, tidak boleh mengakui yang kita tidak meyakininya. Tidak boleh basa-basi dalam ilmu. Diplomasi dalam ilmu tidak boleh. Diplomasi dalam sosial, misalnya peradaban, beradaptasi dan seterusnya, nah ini tidak ada masalah. Berkomunikasi, bersosial dengan masyarakat tidak masalah. Tapi kompromi dalam ilmu tidak boleh. Sudah, memang kita relatif semua. Saya menyadari hal itu. Tapi hujjah yang kita miliki, kalau belum ketahuan salahnya, harus kita pertahankan. Mempertahankan bukan dengan marah. Mempertahankan bukan dengan membenci orang lain. Mempertahankan bukan dengan memboikot orang lain. Mempertahankan bukan dengan menyepelekan orang lain. Tetap menghargai orang lain, tapi tidak perlu ikut pandangannya. Jadi jangan dicampur aduk masalah prinsip dan masalah
akhlaki yang dianjurkan ini tidak ada kontradiksinya. Sebagaimana fikih dan akhlak tidak ada kontradiksinya sama sekali. Kalau fikih bertentangan akhlak, itu tandanya bukan fikih Islam. Kalau akhlak bertentangan dengan fikih, itu tandanya bukan akhlak Islam. Akhlak nasional, akhlak pribadi, kecenderungan pribadi di atas namakan Islam. Makanya akhlaknya bertentangan dengan fikih. Mana ada fikih Islam bertentangan dengan akhlak Islam? Kan tidak ada. Akidah Islam bertentangan dengan akhlak Islam. Akidah Islam bertentangan dengan fikih Islam. Mana bisa ada begitu? Sama dengan ayat 1 bertentangan dengan ayat 5. Ayat 5 bertentangan dengan ayat 3 dan seterusnya. Islam ajarannya satu sama lain saling serasi. Tidak ada yang namanya kontradiksi dalam ajaran Islam. Nah, untuk tabaruk kita kali ini, dan saya sudah memukadimai tadi dengan masalah ilmu tadi, belajar ilmu dan seterusnya, tidak mudah, harus hati-hati dengan tawadu. Mencari ilmu harus menelanjangi diri sendiri. Sebelumnya, ya sudah telanjang dulu. Jangan membawa warna-warni dalam dirinya. Jangan membawa kecenderungan. Kemudian belajar agama. Itu salah. Buang kecenderungannya. Buang sayanya. Buang hobinya. Lalu buka Islam. Maka itu nanti akan terasa itu. Ada yang manis. Yang memang sesuai kecenderungan kita. Ada yang pahit. Yang tidak sesuai dengan kecenderungan kita. Dan dua-duanya itu hak. Walaupun relatif, tapi niat yang ikhlas seperti ini. Niat yang ikhlas, yang ini tidak berangkat dari kecenderungan. Berangkat dari keinginan mendapatkan kebenaran. Nah, kebenaran kadang-kadang manis, manakala sesuai kecenderungan kita. Kebenaran itu kadang-kadang pahit, manakala tidak sesuai dengan kecenderungan kita. Dua-duanya harus kita amalkan. Nah, sehingga kalau kita mengamalkan yang pahit, meninggalkan kecenderungan kita. Nah, ini tugas kita. Ini baru mencari Islam, menuntut ilmu yang benar. Tapi kalau dari awal sudah mencari yang dicenderungi, maka ini akan menjadi perusak bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Kalau nanti menjadi mu'allim, murabbi, atau menjadi ustadz. Na'udzubillah min zalik. Nah, mencari ilmu yang sulit sedemikian rupa ini, dan kalau seseorang sudah berhasil, walaupun dalam tanda kutip relatif, tapi sudah berangkat dengan niat yang benar, dan kalau salah insyaAllah dimaafkan oleh Allah, asalkan terus dalam keadaan tawadu, introspeksi, mendengar omongan orang, kalau argumentatif dan lebih kuat dari dirinya, harus diambil dan seterusnya. Kalau dalam kategori seperti ini, sementara dia masih di hadapan Allah masih saja salah, sebenarnya insya Allah masih dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya dia tadi berangkatnya sudah ikhlas, lalu ada keegoan karena sudah alim, tidak mau mendengarkan yang muridnya misalnya, nah itu kalau dia salah tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia benar, kemungkinan juga tidak akan diberikan pahala. Jadi ketawaduan, tawadu yakni konsekuen kepada kebenaran. Tawadu yakni terbuka kepada kebenaran. Yakni selalu menjadi penantang dalam kehidupannya. Dalam ilmu harus begitu. Yakni harus selalu menyodorkan dirinya ke dalam mara bahaya. Kan kalau dilihat dari egoisme, debatan orang itu mara bahaya. Panah-panah yang memanai argumentasi kita. Nah, dalam pencari kebenaran tidak boleh takut. Bukan tidak boleh takut, yakni tidak menghargai panah-panah atau argumentasi-argumentasi itu. Tidak. Jangan takut kalah. Sebab bagi orang mukmin, kalau dia berargumentasi, berdebat, katakanlah atau berdiskusi, menang dalam diskusi, dia akan mensyukuri. Setidaknya sampai saat itu dia masih dalam kebenaran. Kalau dia kalah, dia juga mensyukuri. Setidaknya sampai pada waktu itu dia sudah mendapatkan kebenaran. Artinya sudah mendapatkan kebenaran yang didapat yang baru tersebut. Jadi yang pendapat yang lama ditinggal, pendapat yang baru diambil. Begitu. Jadi kalau orang mukmin berdebat kalah, senang karena dia sudah mendapat petunjuk. Kalau berdebat menang, dia juga tidak sombong, senang karena alhamdulillah masih dalam siratal mustaqim dalam tanda kutip.
Yang ini relatif, bukan yang siratal mustaqim maksum. Ala kulli hal, anyway, jadi mencari ilmu harus dengan niat yang tulus, yakni selalu menyodorkan dirinya kepada kebenaran dan selalu membuat peluang kepada orang lain untuk mengargue dia, untuk berdalil dengan dia, untuk mendebat dia. Begitu supaya teruji kebenarannya. Kalau memang benar, alhamdulillah, tetap harus menghargai orang lain. Kalau kalah, ya alhamdulillah, karena sudah mendapat petunjuk yang baru. Nah, ketika ilmu dicari dengan sebegitu rumitnya, susahnya, dan alhamdulillah secara relatif kita sudah dapatkan, apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, ma tasaddaqan nasu bisadaqatin misli ilmin yunshar. Jadi tidaklah ada sedekah, yakni ma tasaddaqan nasu, tidaklah manusia itu bersedekah bisadaqatin misli ilmin yunshar. Yakni tidaklah, kalau boleh diterjemahkan secara makna, bukan secara harfiah, yakni tidak ada bagi manusia itu sedekah lebih afdal dari ilmu yang disebar. Nah, tapi Rasulullah mengatakan ilmu yang disebar, ilmu, bukan kecenderungan, bukan hisbiyah, bukan kecenderungan dalam hobi, partai, keluarga, kelompok, golongan, bukan itu yang di atas namakan ilmu, bukan, tapi ilmu yang mencambuk, ilmu yang menyejuki orang pencari kebenaran. Apakah pencari kebenaran itu sejuk karena memang kecenderungannya baik dan sesuai dengan anjuran Rasul, atau pencari kebenaran itu cenderung kepada kebatilan tapi sejuk karena dia menerima nasihat Rasul. Nah, yakni nasihat Islam, ilmu Islam dan seterusnya. Jadi ilmu yang disebarkan itu adalah apa? Itu adalah paling afdalnya sedekah, paling afdalnya sedekah. Dan sudah tentu ilmu yang argumentatif, yang tegas, tapi juga santun. Nah, jadi ada yang tidak tegas ilmunya karena kebanyakan santunnya. Nah, ada yang tidak santun karena kebanyakan tegasnya. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Coba saja lihat kehidupan Rasulullah dengan Imam Ma'sum. Tidak ada yang kompromi kepada kebenaran. Oh ya benar, tapi ini lebih benar. Tidak ada. Diplomasi-diplomasi yang diajarkan oleh dulu kita waktu kadang-kadang masih di pergerakan, tidak ada itu. Atau di organisasi misalnya, ini benar, tapi yang ini lebih benar. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah memakai metodologi itu. Langsung mengatakan ini salah, ini benar. Nah, Rasulullah karena maksum bisa mengatakan begitu. Kita yang tidak maksum mengatakan misalnya itu benar menurut kamu, tapi menurut saya salah. Ya, itu, yang benar menurut saya ini. Nah, tegas tapi santun. Tidak perlu misalnya merengut-merengut, bengis, mengusir, menghardik, membentak. Tidak perlu. Memboikot, tidak mendoakan dia, tidak mencintai dia, tidak menolong dia. Tidak perlu bikin hura-hura seperti itu. Tegas, tapi santun. Santun, yakni sampaikan dengan senyum. Sampaikan misalnya contohnya, sampaikan dengan senyum, sampaikan dengan persaudaraan. Walaulah dia menolak, kita juga tidak boleh memaksa. Tidak boleh membuat panas situasi misalnya. Tetap biasa, rileks saja. Tapi tegas. Jangan sampai santunnya meninggalkan tegasnya. Jangan sampai juga tegasnya meninggalkan santunnya. Walhasil dalam contoh kehidupan Rasulullah sudah disebutkan dalam sejarah dan dalam kitab-kitab fikih atau akhlak. Nah, Rasulullah mengatakan sedekah yang paling afdal adalah apa? Adalah ilmu yang disebar. Sudah tentu ilmu. Nah, jangan sembarang mengatakan sesuatu itu ilmu kalau belum punya sandaran yang kuat. Apakah kalau fikih kalau taklid argumentasinya harus apa ilmu itu? Kalau ilmu dalam fikih bagi seorang mukallid, sandarannya apa ilmunya? Fatwa. Fatwa yakni bukan didengar-dengar. Fatwa yang dia baca,
dari buku yang sudah istilahnya sudah diperiksa dari kekeliruan, sudah diedit dari kekeliruan, cetakan dan seterusnya, salah tulis dan seterusnya. Itu ilmu. Ilmu bagi seorang mukallid, bagi orang yang taklid adalah dalam fikih menyandarkan kepada fatwa, itu ilmunya. Ilmu marja'nya menyandarkan kepada riwayat dan ayat. Jangan dibalik-balik. Nah, kadang-kadang ilmu mukallid dikatakan ilmunya misalnya menyandarkan kepada ayat, ini salah. Sekalipun benar dosa. Karena bukan mujtahid. Nah, jadi jangan sampai mengatakan fatwa marja'ku mengatakan ini haram. Dalilnya ayat ini, dalilnya riwayat itu. Nah, tidak boleh dalam Islam, dalam Syiah. Kalaulah benar itu spekulatif. Jadi dosa. Bukan benar betulan, tapi kebetulan benar. Jadi ilmu harus ada penyandaran. Kalau akidah harus argumentasi. Begitu. Jadi harus bersifat argumentatif. Kalau usul ya akal, kalau rincian-rinciannya mungkin kepada Quran dan riwayat dan seterusnya. Begitu. Kalau misalnya riset dan penelitian, ya sandaran ilmunya apa? Apa yang diteliti di lapangan. Begitu. Dan seterusnya. Nah, ilmu yang disebar ini adalah ilmu yang paling afdalnya sedekah. Sudah tentu ilmu memiliki gradasi. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu agama. Dan sudah tentu ilmu ini juga memiliki gradasi, memiliki tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ilmu agama. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang fikih. Makanya Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Hikmah yakni sesuatu yang kuat, yang argumentatif. Salah satu daripada misdak atau ekstensi daripada hikmah ini adalah fikih, karena fikih argumentatif. Fikih Islam, akidah Islam, misalnya akhlak Islam yang argumentatif, itu adalah hikmah. Faman utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yang diberi hikmah adalah diberi kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu para pemirsa, ilmu yang paling istilahnya tinggi yang disuruh sebarkan oleh Rasul ini adalah ilmu agama. Setelah itu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia, untuk akhirat, itu juga boleh disebarkan dan insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti teknologi dan seterusnya, teknologi pertanian dan seterusnya, menolong para petani, mahasiswa misalnya pulang kampung, kumpulkan, kasih pengarahan. Itu paling afdalnya sedekah. Semoga Allah selalu memberikan kita jalan supaya selalu menyalurkan menyalurkan umur kita ini kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentang kajian kita, saya akan memberikan mukadimah sedikit tentang pembahasan berikutnya, yaitu yang menerangkan perang antara keempat daya. Para pemirsa yang budiman, setelah kita ketahui bahwa para ulama akhlak menyerupakan empat daya kepada akal kepada Ratu Adil, emosi kepada anjing, syahwat atau lezat kepada babi, wahmi kepada syaitan, maka topik kita berikutnya adalah tentang peperangan antara akal dan kekuatan yang lain. Jadi kalau dalam istilah bahasa kuno Indonesia atau peradaban lama Indonesia, antara langit dan bumi. Peperangan antara langit dan bumi. Kenapa langit? Karena akal itu yang paling tinggi, yang non materi mutlak, itu bisa ditakbir dengan langit. Sedangkan bumi, yakni jasmani kita, dan yang mengurusi jasmani secara langsung. Ruh kita di tingkatan yang mengurus jasmani secara langsung. Siapa? Tidak lain kecuali tiga daya yang lain selain akal. Apa itu? Emosi, kemudian lezat, yakni syahwat, dan apa yang ketiga? Wahmi, yakni angan-angan. Nah,
peperangan antara langit dan bumi ini, yakni kekuatan rasional dan daya-daya yang lain, yang tiga yang lainnya, itu hanya dimiliki oleh manusia. Kenapa dikatakan peperangan? Karena masing-masing memiliki kecenderungan. Yang akal memiliki kecenderungan ke atas, ya, ke Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ke meninggalkan dunia, yakni akal lebih cenderung untuk meninggalkan dunia, untuk terbang, sementara tiga daya yang lain lebih cenderung kepada akhlada ilal ard, jadi katakanlah tenggelam ke dalam bumi. Dalam istilah Al-Quran, jadi tenggelam kepada bumi. Misalnya juga ada dalam istilah irfan atau akhlak, terbang dengan sayap yang ringan. Misalnya terbang, yakni akalnya terbang, dimensi akalnya, dimensi non materinya terbang. Kapan dimensi non materinya terbang? Manakala kecenderungan kepada materinya itu terkurang, atau kalau bisa diputus. Sudah tentu diputus tersebut, yakni dalam batasan yang paling maksimal, tapi tidak seluruhnya, karena kalau kita tidak makan pasti mati. Misalnya, jadi memutus itu nanti insya Allah akan diterangkan dengan niat, tidak perlu dengan memutus makanan, memutus kawin dan seterusnya, tidak perlu dengan demikian. Bahkan itu tidak dianjurkan, makan, minum, kawin dan seterusnya, tapi niatnya tidak makan minum untuk kelezatan. Insya Allah nanti akan kita terangkan lebih jauh. Nah, secara global ini untuk madkhal, untuk istilahnya mukaddimah, preambul masuk ke dalam subjudul berikutnya, peperangan antara langit dan bumi atau akal dan daya-daya yang lain. Nah, peperangan antara akal dan daya-daya yang lain ini, insya Allah nanti akan kita lebih rincikan di kajian berikutnya. Itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh binatang. Karena binatang hanya memiliki tiga daya. Daya syahwat, daya emosi, daya lezat, daya emosi, dan daya angan-angan, daya istilahnya wahmi. Akal dia tidak punya. Oleh karena itu tidak ada peperangan. Maka itu tidak ada istilah akhlak dalam artian sebagaimana yang dihadapi oleh manusia, itu tidak ada. Nah, tapi kalau manusia karena memiliki akhlak yang gaya tariknya ke atas, kemudian daya-daya yang lain karena gaya tariknya ke bawah, maka dia tarik menarik ini yang kita istilahkan dengan peperangan. Jadi binatang selain manusia karena minus rasional, dia tidak memiliki peperangan antara langit dan buminya, yakni antara akal dan daya-daya yang lainnya. Begitu juga malaikat. Malaikat tidak memiliki peperangan tersebut. Kenapa? Karena malaikat hanya akal, yakni akal ansih, akal murni. Dia tidak memiliki daya wahmi, angan-angan, daya syahwat, lezat, kemudian daya daya syahwat tidak punya, daya emosi tidak punya. Lezat punya, tapi tidak sebagaimana lezat yang ada di materi. Yang kita maksudkan lezat ini adalah daya lezat yang ada di materi. Lezat terhadap zikrullah misalnya, lezat terhadap melihat tajalli Allah, mereka punya, tapi kelezatan ini kelezatan akli disebutnya. Nah, lezat yang di bawah akli, yang di bawah akal, di bawah non materi adalah lezat yang berhubungan dengan materi. Jadi secara global, sebagai preambul, sebagai mukaddimah pada subjudul kajian kita yang berikutnya tentang strukturalisasi akhlak ini adalah apa? Adalah bahwa kita memiliki peperangan. Manusia memiliki peperangan antara kekuatan rasionalnya, ini pengertian terhadap universal, di mana itu adalah non materi mutlak, dengan daya-daya yang lainnya yang menyangkut atau yang mengatur materi secara langsung.
Dan hal ini tidak dimiliki oleh binatang karena binatang minus rasional. Begitu juga tidak dimiliki oleh malaikat karena malaikat minus daya emosi, daya syahwat dan daya wahmi atau angan-angan. Semoga Allah selalu memberikan ampunan kepada kita, dan kalau melihat kesalahan kita mudah-mudahan diampuni, kemudian diarahkan kepada yang benar. Dan kalau melihat kita dalam kebenaran, di mana itu sudah pasti dari iya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita mensyukurinya dengan amal, dengan praktek, dan dengan menyebarkannya. Dan dengan pahala tentunya, dengan maaf dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.